Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbincang dengan teman-teman tentang mengubah mindset. Mengubah mindset atau pola pikir memang hal yang tidak mudah ya teman-teman. Pengalaman sebagai dokter jiwa yang sudah lebih dari 13 tahun berpraktek, saya merasakan bahwa memang tidak mudah ketika berurusan dengan mindset. Mengapa saya bisa menceritakan hal ini? Apalagi dalam 2 minggu terakhir ini ya teman-teman, saya mendapatkan pasien yang kambuh setelah lebih dari 38 bulan melakukan pengobatan sendiri, artinya sudah tidak tanpa obat nih. Mereka berupaya sekali untuk membantu dirinya menjadi jauh lebih baik, lebih stabil ya, tetapi ternyata kambuh juga akhirnya. Dan saya ingin menjelaskan kepada teman-teman terkait bagaimana ya bisa mencegah kekambuhan ini, walaupun mungkin pada beberapa kasus sangat sulit. Nah, ketika pasien datang pertama kali kepada dokter jiwa ya dengan keluhan, ya biasanya kita memahami nih bahwa keluhan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bisa mungkin beberapa bulan atau bahkan setahun lebih sebelum dia datang ke dokter jiwa. Dan kalau kita melihat keluhan ini sebenarnya problemnya lebih dikaitkan bagaimana dari kemampuan otak tersebut akhirnya sudah tidak sanggup. Mengapa saya bisa tahu begini? Karena ketika saya tanya nih ke beberapa pasien, itu mereka suka berkata bahwa ada beberapa kasus saya tuh pernah mengalami hal ini sebelumnya dok. Mungkin di saat 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tapi sembuh dengan sempurna, dengan baik tanpa saya harus berobat ke dokter jiwa. Saya kira yang sekarang ini juga bisa demikian. Yang pasien lupa adalah daya adaptasinya sudah berubah, mungkin satu. Yang kedua, generasi di otak ini atau degenerasi sebenarnya atau daya tumbuhnya itu berkurang ya. Semakin menua kita tuh kemampuan kita beradaptasi terhadap lingkungan kita tuh semakin berkurang. Jadi nggak heran tuh ketika kita masih muda kena cemas, sempat baik dengan sendirinya tanpa obat, di usia 40-50-an muncul kembali. Nah, buat teman-teman yang masih muda yang menonton video ini, harus jaga-jaga kesehatan banget ya, baik-baik fisik maupun mental. Jangan mengatakan bahwa nggak apa-apa mentang-mentang masih muda, cuek aja ya. Nanti udah tuanya lebih sulit. Kadang-kadang kondisi itu bisa datang. Nah, ketika si pasien akhirnya datang ke dokter jiwa, kita tahu nih sebenarnya kondisi ini sudah cukup lama berkaitan dengan keadaannya sendiri. Lalu si dokter akan memberikan pengobatan yang biasanya memang fokusnya adalah mengatasi gejala kecemasannya dan juga membantu supaya lebih stabil. Nah, kita melihatnya bahwa keadaan yang berkaitan dengan membantu segera itu adalah caranya menenangkan sistem saraf pusat di amigdala dan sistem limbik yang berkaitan dengan perasaan dan respon cemas kita terhadap kondisi internal di dalam diri maupun eksternal di luar kita. Lalu kalau udah membaik, stabil kan? Gejala hilang. Ya, teman-teman yang merasakan sakit lambung, debar-debar, jantungnya nggak enak, itu semuanya hilang tuh. Ya, menjadi jauh lebih stabil ke depannya. Ini yang menarik ya teman-teman. Karena kalau kita berbicara tentang kondisi seperti itu, maka problem yang berkaitan dengan keadaan keseharian kita seringkali menjadi berbeda. Ya, kekhawatiran kita akan berulangnya kondisi itu tetap ada, walaupun mungkin gejalanya sudah berkurang. Teman-teman yang pernah mengalami serangan panik, walaupun gejala paniknya sudah tidak lagi muncul, tapi kadang-kadang masih takut ya untuk nyetir mobil sendiri atau nyetir mobil apalagi di jalan tol, jalan layang, sudah pasti ketakutan tuh ya. Kena macet aja khawatirnya luar biasa. Ini menandakan bahwa kondisi kita, kalau kita berkaitan dengan sistem saraf pusat, bagaimana kita mampu mengelola pikiran itu, kadang-kadang tidak semudah kita mengubah mindset kita atau memori-memori lama kita yang berkaitan dengan situasi ini.
itulah ya mengapa tadi di awal saya sudah bilang bagaimana mengubah mindset ini. Pertama, secara biologis otak, kita sudah membantu otak kita menjadi lebih tenang dengan menggunakan obat anti cemas, antidepresan, menyebabkan serotonin di otak kita menjadi lebih stabil. Yang kedua adalah bagaimana kita mengolah tubuh. Nah, ini dengan cara apa? Olahraga, ya, belajar relaksasi, belajar menenangkan diri dan fisik kita dengan bagaimana kita membantu secara stabilitas dalam diri kita sendiri. Kemampuan olah pikir kita untuk membuat kita jauh lebih membantu. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan supaya teman-teman jadi bisa memahami maksud dari kondisi seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana nih mengubah mindset. Karena teman-teman harus paham bahwa emosi itu bagaimanapun berasal dari pikiran kita. Jadi emosi yang terbentuk sebagai respon khawatir, was-was, takut, cemas, kepikiran, mikirnya jauh-jauh, itu adalah bagian dari respon pikiran kita sebenarnya. Karena kita berpikirnya tidak stabil atau tidak pas. Untuk pada kasus tertentu, saya suka mengatakan gitu ya, kalau teman-teman itu memang masalahnya sering berdebar-debar atau gangguan lambungnya sangat dominan, maka yang paling harus diperhatikan pertama adalah yuk kita bantu dulu supaya kita yakin otak bagian depan kita yang berpikir rasional itu mendapatkan keyakinan. Apa tuh yang dapat keyakinan kita? Yaitu coba bantu supaya lebih stabil. Ya, regenerasi saraf pusatnya itu supaya lebih bagus tentunya harus mendapatkan input yang positif ya. Jadi bacalah hal-hal yang positif. Bantu diri kita mendapatkan informasi yang positif. Latih diri kita juga untuk melatih pikiran kita agar mengarahkan kepada hal yang positif. Kita tahu itu nggak gampang, tapi pelan-pelan. Awalnya udah baca buku, dikelilingi oleh situasi positif. Berbuat hal-hal yang positif, ya, supaya kita mendapatkan suatu kenyamanan. Itu nomor satu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa tubuh kita ini baik-baik saja. Makanya kita perlu untuk memeriksa. Ya, contohnya kalau debar-debar jantungnya kita periksa EKG-nya. Kemudian yakinkan diri kita dari teman-teman sejawat dokter yang memeriksa Anda jantung lambungnya itu Anda beneran nggak nih Anda stabil kondisinya. Maka daripada itu yang paling dominan untuk diperhatikan adalah bagaimana niatan kita sendiri untuk mengatasi keadaan itu. Ya, ini yang menurut saya penting nih untuk teman-teman perhatikan juga. Karena buat kedepannya yang paling sering kita temukan pada banyak kasus adalah ternyata mindset ini tuh masih ada loh. Gejala bisa hilang tapi teman-teman masih takut. Kalau, aduh jantung saya jangan-jangan ada sesuatu. Kepikiran itu masih ada. Dan selama cuma mengandalkan obat sebagai jalan keluar, maka nggak heran kambuh lagi. Saya berharap teman-teman memahami ini ya, pasien-pasien siapapun bukan pasien saya, tentunya banyak kan bukan pasien saya yang nonton YouTube channel saya ini, ya, memahami bahwa tidak mudah memang mengubah mindset. Kadang-kadang perlu bantuan ya teman-teman dituntun oleh seorang psikolog atau psikoterapis ya, seorang psikiater juga yang bergerak di bidang psikoterapi. Kalau saya memang tidak ya, jadi walaupun saya suka ingetin, mungkin nggak bisa cuma diobatin dengan nonton video YouTube gitu. Tapi setidaknya lumayan lah ngebantu untuk guiding ya gitu. Tapi Anda harus melakukannya juga sendiri untuk membantu diri Anda lebih baik lagi. Oke ya. Dan jangan lupa selalu mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, kita harus berlatih. Nggak bisa kita biarkan diri kita hanya dengan begitu. Karena saya pun masih berlatih sampai saat ini, membuka diri untuk mendapatkan informasi yang positif, hal-hal yang positif setiap harinya. Dan supaya lebih bagus lagi ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.